Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, tepatnya di Jalan Raya Sukamaju, sore itu lalu lintas terlihat padat merayap. Seperti biasa, para pekerja pulang ke rumah masing-masing setelah seharian beraktivitas. Di persimpangan dekat pasar tradisional, sebuah razia kendaraan mendadak digelar. Namun yang aneh, tidak ada papan pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian. Beberapa petugas berseragam tampak berdiri sembarangan sambil menghentikan kendaraan satu persatu. Suasana tampak tidak profesional, bahkan cenderung mencurigakan. Di tengah antrean panjang motor dan mobil yang diberhentikan, muncullah seorang gadis muda yang menarik perhatian. Namanya Alika Salsabila, mahasiswi semester 6 di sebuah universitas swasta ternama. Ia sedang dalam perjalanan pulang dari tempat magangnya di kantor notaris. Mengendarai motor metik putih dengan helm hitam polos, Alika tampak sederhana namun rapi dan bersih. Saat motornya dihentikan oleh seorang polisi bertubuh besar dan berwajah garang, ia langsung menepi tanpa menaruh curiga. "Selamat sore, Mbak. STNK dan SIM-nya?" "Ya," ucap polisi itu dengan nada tajam. Alika membuka tas kecilnya dan menyerahkan semua dokumen yang diminta. Semuanya lengkap. Tapi polisi itu malah menunjukkan raut wajah tak puas, lalu berkata dengan nada menuduh, "Ini helm kamu nggak SNI, ya? Sama spionnya juga cuma satu. Ini bisa ditilang." Alika kaget, "Tapi Pak, helm ini baru saya beli, ada label SNI-nya di bagian belakang. Spion saya juga ada, cuma yang satu kecil karena motor saya memang custom dari pabrik." Polisi itu tak menggubris. Ia memberi kode kedua rekannya, lalu menggiring motor Alika ke pinggir jalan. Di sana, dua petugas lain sudah terlihat sibuk menulis sesuatu di atas kertas tilang. Satu dari mereka mendekati Alika dan berbisik, "Kalau nggak mau ribet, bisa damai aja. 150.000 cukup, nanti nggak usah ditilang." Alika langsung menegakkan badan. Matanya tajam memandang ke arah petugas itu. "Saya punya surat lengkap dan nggak melakukan pelanggaran. Kenapa saya harus bayar damai?" Seketika suasana berubah tegang. Salah satu petugas yang tadi bersikap kasar, bernama Bribka Iwan, tampak mulai kesal. Ia mendekat dengan ekspresi sinis dan suara keras, kamu ngajarin kami kerja? Kalau gak mau kerja sama, siap-siap motormu kami tahan." Warga sekitar mulai memperhatikan dari kejauhan. Beberapa pedagang pasar terlihat resah karena sudah sering melihat razia gelap seperti ini. Tapi tak ada yang berani ikut campur. Alika tetap tenang, namun wajahnya memucat. Ia tahu ada yang tidak beres di razia ini. Dengan suara lantang ia berkata, "Kalau memang saya salah, silakan tilang resmi. Tapi jangan paksa saya kasih uang di jalan." Perkataan itu membuat Bribka Iwan naik pitam. Dengan kasar, ia menarik jaket Alika dan mendorongnya ke trotoar. Gadis itu terjatuh, lututnya terbentur keras. Beberapa warga mulai berseru, tapi petugas lain malah mengacungkan tongkat dan membentak, "Urusan petugas. Jangan ikut campur." Alika menahan sakit di lututnya, namun air matanya tak jatuh. Ia memegang ponsel dan dengan cepat mulai merekam kejadian tersebut. Itulah awal dari kejutan besar yang akan terjadi dan membuat kasus ini viral ke seluruh negeri. Rekaman video dari ponsel Alika dimulai dengan suara nafasnya yang masih memburu. Tangan kirinya gemetar menahan sakit di lutut, tapi tangan kanannya kokoh memegang ponsel. Ia arahkan kamera ke wajah Bribka Iwan yang masih berdiri arogan di depannya. "Saya direkam," ujar Iwan kaget, lalu dengan cepat menampar ponsel itu hingga jatuh dan terlempar ke aspal. Suasana semakin memanas. Salah satu warga diam-diam merekam dari balik gerobak gorengan. Ia mengenali Alika sebagai pelanggan langganan di pasar dan tahu bahwa gadis itu bukan tipe yang suka cari masalah. Sementara itu, Alika berusaha berdiri meski lututnya berdarah. Ia menatap petugas yang tadi menampar ponselnya dengan berani. "Silakan Pak. Tapi saya tidak takut. Saya tidak salah." Tanpa banyak bicara, Bribka Iwan langsung menarik tangan Alika dan mendorongnya lagi. Kali ini lebih keras hingga tubuh Alika membentur tiang rambu jalan. Kepalanya hampir terbentur, untung dia sempat menahan diri dengan siku. Beberapa pengendara motor mulai membunyikan klakson, tanda protes, tapi tidak berani turun tangan. Dua polisi lain, yang awalnya hanya mencatat plat nomor, kini ikut mendekat untuk mengintimidasi. "Masih keras kepala? Gak tahu kamu sedang hadapi siapa, ya?" ucap salah satu polisi yang lebih muda sambil menatap Alika tajam. Alika tidak membalas. Ia hanya menggigit bibir, menahan sakit dan marah yang sudah memuncak. Ia tahu bahwa jika ia melawan secara fisik, akan dijadikan alasan untuk membawanya ke kantor polisi. Namun, dalam diamnya,
Ia sudah hafal wajah-wajah mereka, nama di seragam, dan ciri-ciri yang kelak bisa dijadikan bukti. Di sisi lain, rekaman warga yang sembunyi-sembunyi makin panjang. Suara warga terdengar di latar belakang video. Wah, parah nih. Gak salah ceweknya, malah ditendang. Iya, razianya juga gak ada papan pengumuman. Ini pasti ilegal. Warga yang merekam itu adalah Pak Rustam, pedagang gorengan yang biasa mangkal dekat pos ronda. Ia pria parubaya yang mengenal banyak warga sekitar. Tanpa ragu, ia kirim video itu ke grup WhatsApp komunitas pasar dan grup RT. Hanya butuh waktu 5 menit sampai video itu menyebar luas ke tangan para pemuda sekitar dan aktivis lokal. Sementara itu, seorang pemuda berjaket ojek online, Reno, yang sedang melintas dan melihat insiden tersebut, mendekati Alika dengan hati-hati. "Mbak, saya bantu lapor ya. Saya kenal orang LSM." "Ini udah keterlaluan," katanya pelan. Alika hanya mengangguk. Ponselnya sudah pecah, sinyalnya hilang, tapi semangatnya tidak. Ia tahu, malam ini akan panjang. Ia tidak hanya harus pulang dengan luka di lutut dan tubuh yang lebam. Tapi ia bersumpah, perlakuan ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Ini bukan soal dirinya saja, ini soal hukum yang diinjak-injak oleh mereka yang seharusnya menjaganya. Malam itu, berita tentang kejadian yang menimpa Alika mulai menyebar di media sosial lokal. Potongan video berdurasi 2 menit yang direkam Pak Rustam viral di berbagai grup WhatsApp, lalu masuk ke Twitter dan Instagram. Warganet geram melihat aksi brutal polisi terhadap seorang gadis muda yang hanya menuntut keadilan dan menolak sogokan. Di sisi lain kota, Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merdeka, LBHRM, langsung merespons cepat. Mereka menerima kiriman video dan laporan dari Reno, pemuda ojek online yang menyaksikan kejadian tersebut. Salah satu pengacara muda mereka, Tasya Winarsih, merasa geram melihat kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Segera cari gadis dalam video itu. Kita harus dampingi dia. Ini pelanggaran HAM terang-terangan, ucap Tasya tegas kepada timnya. Sementara itu, Alika berada di rumahnya, di sebuah gang kecil di belakang pasar. Ibunya yang bekerja sebagai penjahit menyambutnya dengan panik ketika melihat lutut Alika berdarah dan baju terkena debu serta robek di bagian lengan. Alika tidak langsung menceritakan semuanya. Ia hanya meminta untuk diobati sambil menahan air mata yang akhirnya jatuh juga saat ibunya memegang luka di kakinya. "Kenapa kamu bisa begini, Nak?" tanya sang ibu dengan suara bergetar. "Sabar ya, Bu. Besok kita lawan." "Kita gak boleh diam," jawab Alika lirih, matanya masih menyimpan bara. Beberapa jam kemudian, ponsel Alika yang sudah rusak akhirnya menyala kembali setelah Reno membantunya meminjam charger dan menyalakan ulang sistemnya. Begitu terbuka, ratusan pesan masuk dari teman-teman kampus, komunitas mahasiswa, dan orang-orang tak dikenal yang menyatakan dukungan dan kekaguman atas keberanian Alika. Tak lama kemudian, ada ketukan pelan di pintu. Reno datang bersama Tasya dan 2 staf dari LBHRM. Mereka membawa dokumen, peralatan medis ringan, dan sebuah tekad besar. "Alika," sapa Tasya lembut. "Saya Tasya dari Lebih. Kami di sini untuk mendampingi kamu. Kami sudah melihat videonya, dan kami siap membawa ini ke jalur hukum." Alika mengangguk pelan, matanya memerah. "Terima kasih. Saya siap." Tasya membuka map berisi berkas-berkas aduan. "Besok pagi kita akan ke kantor Propam untuk melapor. Tapi malam ini, kami ingin dokumentasikan semua, foto luka, kronologi kejadian, dan saksi-saksi. Kami juga akan kirim surat resmi ke Kapolres dan Ombudsman." Di luar rumah Alika, beberapa warga mulai berdatangan. Mereka ingin memberikan dukungan. Pak Rustam datang membawa video full version hasil rekamannya. Beberapa ibu-ibu pasar juga ikut datang, menawarkan makanan dan doa. "Aku udah lama lihat razia gelap kayak gitu, tapi baru kali ini ada yang berani lawan." "Kamu luar biasa, Nak," ucap seorang ibu sambil menepuk bahu Alika. Malam itu berubah menjadi malam solidaritas. Rumah Alika yang kecil diselimuti semangat perlawanan. Sementara di sisi lain, para oknum polisi yang merasa aman selama ini, mulai merasakan panasnya tekanan dari publik. Nama-nama mereka sudah tersebar. Wajah mereka sudah dikenali. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rasa takut kini berbalik arah. Pagi harinya, suasana di depan kantor Propam Polres terlihat berbeda dari biasanya. Beberapa wartawan lokal sudah berkumpul, membawa kamera dan mikrofon. Mereka mendengar kabar bahwa seorang gadis korban kekerasan polisi akan datang bersama tim pengacara untuk melapor resmi. Wartawan dari kanal YouTube independen dan media sosial lokal juga ikut hadir, membawa livestream yang disaksikan ribuan orang. Tak lama kemudian,
sebuah mobil sedan hitam sederhana berhenti di halaman. Dari dalamnya turun Alika dengan wajah yang tampak pucat tapi teguh. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam, sementara lututnya masih dibalut perban. Di sampingnya, Tasya dari LBHRM dan dua staf hukum lainnya membawa dokumen aduan dan bukti visual. Langkah kaki mereka terasa berat, namun mantap. Setiap kilatan kamera dan suara tanya dari wartawan dijawab Alika dengan singkat, "Saya hanya ingin keadilan. Biar proses hukum yang bicara." Begitu masuk ke kantor Propam, petugas penerima laporan langsung tegang. Beberapa dari mereka sudah mengetahui video viral itu. Setelah periksa identitas dan kronologi, pihak Propam resmi mencatat aduan Alika dengan bukti awal berupa rekaman video, foto luka, serta saksi-saksi dari lapangan. Namun, tidak semua pihak senang dengan kehadiran Alika di sana. Beberapa oknum polisi mulai merasa terusik. Termasuk Bribka Iwan dan dua rekannya yang kini mulai gelisah. Mereka berusaha menghubungi atasan untuk meminta perlindungan. Salah satu dari mereka bahkan mencoba menghubungi Alika lewat nomor tak dikenal, menawarkan damai secara diam-diam dengan iming-iming uang ganti rugi, tapi Alika menolak mentah-mentah. Ia bahkan mengirim rekaman suara ancaman itu ke pihak LBHRM sebagai tambahan bukti upaya intimidasi. Di luar, dukungan terhadap Alika terus berdatangan. Mahasiswa dari kampusnya menggelar aksi solidaritas kecil-kecilan di depan gerbang Polres. Mereka membawa poster bertuliskan, "Hukum bukan milik oknum. Alika bukan sendiri. Stop razia ilegal dan uang damai." Sementara itu, akun Instagram resmi Polres mulai banjir komentar. Ribuan netizen menyerbu kolom komentar dengan tagar, "Keadilan untuk Alika, bubarkan razia ilegal, stop kekerasan aparat." Menyadari bahwa tekanan publik makin membesar, pihak Polres akhirnya memberikan pernyataan resmi. Dalam konferensi pers singkat, mereka menyatakan bahwa akan ada pemeriksaan internal dan anggota yang terlibat akan dibebas tugaskan sementara. Namun, Tasya tak mudah percaya. "Kami akan kawal proses ini sampai tuntas. Kami ingin bukan hanya sanksi administrasi, tapi juga pidana bagi pelaku," tegasnya kepada media. Di sisi lain, Alika mulai menerima banyak pesan dari korban-korban lain yang pernah mengalami hal serupa namun memilih diam. Mereka menyampaikan bahwa keberanian Alika membangkitkan semangat mereka untuk juga bersuara. Hari itu menjadi hari penting. Bukan hanya karena laporan resmi telah diterima, tapi karena seorang gadis biasa telah mengubah ketakutan menjadi kekuatan, dan dia menjadi perlawanan. Tapi medan sesungguhnya baru saja dimulai. Karena melawan sistem yang bobrok, tidak pernah sederhana.